Masjid dengan desain yang simpel dan sangat unik. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Ikutin kegiatan aku hari ini. Sesampai di kota Palu dengan perut kosong dan udah kelaparan, kita kebingungan mau istirahat di mana. Nah, kebetulan nih di sini tuh ada tempat nongkrong. Bukan tempat nongkrong juga sih, tapi ini tuh tempat untuk istirahat para pengendara. Awalnya aku berpikir dan suami kalau ini tuh bukan masjid, soalnya desainnya itu berbeda ya, tidak sama seperti dengan masjid-masjid pada umumnya. Jadi setelah beberapa menit kita duduk-duduk di sini sambil ngobrol, ternyata sekarang sudah waktunya sholat maghrib. Nah, ini kita mau siap-siap dulu, mau ambil air wudhu. Kebetulan di sini tuh mati lampu. Nah, si bapak tadi nyuruh kita untuk ambil air wudhu di selasar itu ya teman-teman, pas di pintu masuk. Dan karena si dede mau buang air, nah ini aku temenin dia dulu untuk buang air. Dan aku sangat kagum ya dengan masjid ini, Masya Allah, soalnya di depan toilet ini ada batu alam, kemudian direndam dengan air seperti kolam ya teman-teman. Nah, ini toiletnya, tapi karena udah mati lampu, jadi makanya tidak seterang yang seperti pada umumnya ya. Selesai ada buang air, nah ini kita mau pakai sepatu dulu. Jadi desain Masjid Islamic Center ini memiliki konsep unik dan minimalis. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf warga yang tepatnya berada di tepi Teluk Palu. Dan yang paling aku suka di masjid ini adalah desain yang sangat simpel, minimalis, kemudian bisa menjadi tempat wisata religi para pengendara. Bukan hanya pengendara, tapi semuanya bisa ke masjid ini. Dan tadi itu aku sama si dede izin ke Pak Su buat buang air, tapi ternyata kita udah keburu maghrib ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi tadi kita sudah menunaikan sholat maghrib ya. Sebelumnya aku tuh paling jarang banget sholat di masjid, biasanya sholatnya di rumah. Dan alhamdulillah Allah memberikan aku kesempatan untuk sholat di masjid ini. Oh iya teman-teman, jadi aku sempat nangis ya sholat di masjid ini, soalnya masjid ini tuh sangat-sangat bersih dengan pemandangan yang indah. Kata si Pak Su, jadi saf untuk para laki-laki atau ikhwan di depannya itu berdekatan dengan laut ya teman-teman, jadi secara langsung kita bisa melihat laut. Nah, kata si Pak Su juga harus hati-hati kalau misal bawa anak kecil. Aku berpikir bahwa hanya aku saja yang suka dengan masjid ini, tapi ternyata banyak juga yang suka berpose-pose ya teman-teman. Sebenarnya malu sih, tapi ya nggak apa-apa lah, kali pertama juga kan, dan akan mungkin tidak bisa lagi ke sini, tapi nggak boleh gitu ya. Pokoknya insya Allah nanti kalau ke Palu aku bisa ke sini lagi. Jadi masjid ini berdiri di atas tanah wakaf. Aku tidak tahu secara dalam bagaimana asal muasal dari masjid ini. Sebelum kita masuk ke masjid ini, di depannya tertulis kalau di sini tuh tempat yang sering terkena bencana alam, yaitu tsunami ya teman-teman. Karena waktu itu Palu atau Sulawesi Tengah ini pernah mengalami bencana tsunami. Makanya di setiap jalan atau di dekat laut kita sering menemukan papan-papan yang bertuliskan hati-hati di sini rawan tsunami. Aku berdoa semoga Allah menjaga Palu atau Sulawesi Tengah ini. Semoga nanti di tahun-tahun yang akan datang tidak akan terjadi bencana tsunami lagi. Karena ada beberapa tempat yang kami lihat di Palu masih ada yang bekas-bekas tsunami kemarin ya teman-teman. Oh iya, satu lagi ya teman-teman. Jadi masjid ini dibangun tanpa ada kubah. Seperti inilah depan dari Masjid Nurul Yakin. Jadi di sebelah kanannya itu bertuliskan lafaz Allah. Sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini, and see you next time.